Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Nggak terasa, ini Ramadan sudah berada di penghujung ya. Hitung-hitungannya Mhm. kelihatannya mungkin ini akan jadi perjumpaan kita terakhir di Ramadan ini ya, Mbak Agi ya, hitung-hitungan Iya hari. betul. Ya, ya, ya. Tapi katanya saya baca ada seorang pakar dari BRIN menyebut kemungkinan terjadi bahwa Lebaran kali ini mungkin kita tidak bersamaan gitu. Dia menyebutnya begitu. Saya nggak tahu apakah betul. Tapi kalau Muhammadiyah karena menggunakan hisab itu dipastikan Lebarannya pada hari Senin gitu ya. Mhm, Tuh. mhm. Nah, tapi saya kira Iya. perbedaan apapun sama seperti halnya ketika kita mulai perbedaan puasa, buat kita itu sudah biasa aja lah gitu ya. Iya. Masing-masing ada dasarnya lah gitu, yang satu menggunakan hijab, yang satu menggunakan ruqyah, dan saya kira itu nggak perlu kita pertentangkan. Ini kan Iya. ya terlalu banyak pertentangan di kita ini. Oke, tapi Mhm. lupa ngobrol duluan, nggak mengucapkan salam ini. Seperti biasa Anda berjumpa bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah obrolan dari meja redaksi bersama saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda dengan berbagai isu terkini. Mas Ersu, apa duluan yang mau kita bahas? Ya kalau kita ngomongin soal tadi karena soal perbedaan buat kita, kalau di kalangan umat Islam kan disebut ya perbedaan pandangan itu merupakan Mhm. rahmat gitu kan, gitu ya. Mhm. Ya pertanyaan Ya. daripada di Indonesia justru perbedaan pandangan itu menjadikan kita jadi bermusuh-musuhan. Itu kan yang terjadi, dan Mhm. ini ironis sebenarnya terjadi di sebuah negara yang katanya sih mayoritasnya umat Islam gitu. Dan tetapi pemainnya sebenarnya kalau kita lihat itu saja ya Mbak ya, pemain yang membuat perbedaan kita ini semakin parah atau pembelahan gitu yang kita semakin parah gitu. Yang kita lihat yang terbaru ini saya kira, nah ini pasti viewer kita sudah bisa menduga siapa yang kita maksud ya. Ini PSI ya Mbak ya, PSI bikin bikin heboh nih soal Anies Baswedan gitu ya. Ya. Soal katanya Anies Baswedan dituding membagi-bagi kaos menggunakan APBD. Terus Mhm. padahal Ganjar Pranowo juga melakukan hal yang sama, dan soal bagi-bagi kaos ini sebenarnya nggak terbukti kalau ini dituduhkan kepada Anies. Terus ada juga ini, nah seorang profesor, ternyata rektor nih di Kalimantan, Institut Teknologi Kalimantan juga bikin heboh itu karena unggahan di Facebooknya sama juga temanya pembelahan, Ya. kadrun juga urusannya gitu, dan ini juga sedang sangat sangat heboh nih. Saya kira ini kemudian Mhm. mengingatkan saya pada Profesor Suteki, ini adalah masuk kelompok Profesor Ocil gitu, jabatannya guru besar tapi otaknya kecil. Ini bukan otak, kapasitas ininya ya, sebenarnya otak itu bukan dalam artian harfiah otak, tapi kapasitas intelektualnya kecil gitu. Isu-isu ini saya kira yang Ya. sangat menarik, dan juga ini berkaitan dengan ini heboh di kalangan netizen. Tapi kalau yang profesor ini bukan hanya netizen kelas kelas biasa-biasa yang ramai, sampai ada rektor lain dari perguruan tinggi, ada dokter apa segala macam yang mengomentari Mbak kalau soal ini. Tapi di netizen juga ramai soal ini nih kunjungan Pak Luhut bertemu dengan Elon Musk gitu, karena mereka ternyata mendapati rupanya ada bisnis katanya gitu, ada perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Gojek ya, katanya sudah siap-siap Iya. bangun pabrik baterai gitu ya. baterai Mhm. baterai Dan mobil listrik. sepeda motor juga. Oh, sepeda motor Iya. atau mobil listrik? Iya, sepeda motor listrik dan juga baterai listrik beserta dengan komponennya. Iya, 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 iya. Ini seru. Saya kemarin sempat ini selingan dikit sebelum kita masuk ini. Saya naik ojek online gitu, dan saya kaget karena kok nggak ada bunyinya gitu. Saya tanya, ini motor apa? Oh ini motor listrik Pak, dan mereka rupanya disiapkan oleh operatornya gitu. Ini sewa dari para sopir ke mobil motor listrik. Tapi hati-hati, ini pengalaman di Cina dulu Mbak, banyak sekali orang yang meninggal tertabrak oleh kereta listrik ini karena nggak kedengeran kayak sepeda motor listrik, karena nggak ada suaranya kan. Jadi disebut orang tiba-tiba di belakang, orang Indonesia kan sering nyabrang sembarangan aja gitu. Di Cina juga begitu kan. Disebut dulu di sana di silent Iya. killer gitu. Pembunuh yang diam Mhm. gitu, nggak ada suaranya, tiba-tiba nabrak dan orang mati gitu aja. Oh. Ini selingan saja. Oh. Oke, kita mulai dari mana Mbak Agi Mhm. yang memulainya?
Iya, sepertinya pembelahan itu ya Mas Hersu. Ini kita udah puasa sebulan hampir selesai kok ya, pembelahan itu tidak berkurang juga begitu. Ini dan kita prihatin ya Mas Hersu melihatnya begitu kok, ya yang dari PSI tadi kalau tidak salah Sigit Widodo kan ya Mas Hersu, jubir dari PSI ya yang men-tweet bahwa menuduh bahwa Pak Anies itu membagikan kaos begitu. Saya lihat itu di akun bio-nya, di bio dari Twitternya, akun Twitternya itu tertulis kandidat doktor Universitas Indonesia. Jadi dia sebenarnya adalah seorang kandidat dokter begitu. Jadi masa sih seorang kandidat dokter itu tidak bisa memverifikasi terlebih dahulu cuitannya begitu. Kan banyak link ya, banyak, dan kemudian juga banyak jaringan lah seseorang yang sudah sampai setingkat itu, sudah mau S3 begitu, apalagi dia seorang jubir sebuah partai begitu. Jadi tidak layak, dan seolah-olah memang ya kalau yang namanya di medsos seolah-olah seseorang itu selalu ingin men-tweet sebagai yang pertama mengetahui begitu. Tapi sesudah ketahuan bahwa itu tidak valid dan itu hanyalah hoax gitu, tuduhan yang tidak benar, kemudian dia mengatakan bahwa itu sudah ramai kok itu di medsos gitu. Saya pun melihatnya di medsos dan melihat itu netizen mengatakan demikian. Apakah kalau kemudian netizen mengatakan demikian, dan kita tahu netizen ini beragam pendidikan, beragam budaya asalnya, dan kemudian juga pengetahuannya, kenapa dia tidak memverifikasi lebih dulu gitu? Dan kalau yang lebih gampangnya sih kalau saya lihat Mas Hersu, sepertinya dia kurang gaul ini Mas Sigit Widodo ini, karena kalau seandainya dia sering mengikuti kegiatan PMI ya, itu misalnya taruhlah ketika Gunung Semeru meletus, ataukah di tempat-tempat bencana, ataukah sekedar donor darah dan sebagainya. Itu memang paket healthy kits ini, itu memang sering dibagikan Mas Hersu. Jadi baik itu secara personal maupun itu ada family kitnya juga begitu. Dan saya sering melihat itu kalau seandainya di kegiatan PMI mereka membagikan begitu. Jadi isinya itu adalah dalam tempat plastik begitu ya, dan isinya itu ada hand sanitizer, ada masker, dan itu memang lebih intensif dibagikan pada masa pandemi ini tadi begitu. Dan itu yang dibagikan Anies adalah itu begitu. Makanya ini ya, pihak yang PMI video, juga. Ini yang video ini maksud Mbak Agi ya, ketika video ini kan cukup viral. Ya, oke, kita lihat videonya ya. Anies. Iya, di situ tadi Pak Anies membagikan sesuatu. Saya tadinya juga menduga gitu loh, ketika lihat video itu dan kemudian membaca berita ada bagi-bagi kaos. Saya pikir tadinya itu bagi kaos gitu, tapi ternyata setelah saya baca justru PMI Jakarta itu juga mention Sigit dan memberikan meminta dia untuk segera minta maaf ya, kalau tidak salah gitu ya. Iya betul. Jadi menuntut supaya minta maaf begitu ya, segera meminta maaf karena dia merasa juga tercemarkan karena itu adalah barang yang dibagikan oleh PMI secara gratis gitu. Dan itu PMI memang sering bekerja sama, dan itu tidak hanya PMI yang bekerja sama dengan Pemda DKI begitu. Ada badan-badan kemanusiaan lainnya selain PMI ya pada saat itu yang juga bekerja sama begitu, membagikan kits tersebut begitu. Nah, kalau partai itu biasanya Mas Hersu ketika ada bencana dan sebagainya kita kan ikut terjun ya. Partai juga kan biasanya ikut terjun gitu. Apakah ini Sigit tidak pernah gitu ikut terjun ke bawah sehingga melihat bahwa sering dibagikan hal seperti itu gitu. Mungkin dia karena sudah judgement di dalam pikirannya itu sudah demikian rusuh begitu ya, kotor, sehingga dia melihat di situ ada yang memakai kaos Anies gitu, terus kemudian yang dibagikan adalah juga kaos gitu. Karena ternyata berikutnya adalah ada yang mengaku bahwa yang membagikan itu adalah relawan dari Tanah Merah atau dari apa. Dan kemudian selain itu Mas Hersu juga tahu ternyata Emmanuel Ebenezer Noel itu juga memproduksi 10.000 kaos dan itu juga dibagikan kepada para pemudik dari Jabodetabek yang akan mudik ke Jawa Tengah dan difasilitasi gratis oleh Pak Ganjar Pranowo begitu. Pak Ganjar kan juga memberangkatkan dari Jakarta lewat kereta api dan kemudian lewat
angkutan yang lain begitu. Dan kemudian memang bukan Pak Ganjar yang membagikan adalah relawan, dan menurut Noel itu sah-sah saja begitu, itu sebagai sosialisasi, kami bukan kampanye, dan di situ jelas tertulis Ganjar Pranowo 2024 begitu. Seperti juga yang itu relawan Anies membagikan begitu. Dan saya heran hal-hal seperti itu selalu kemudian dibesarkan dan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu, dan seolah-olah itu adalah benar begitu. Dan ketika ketahuan bahwa itu sudah tidak benar pun masih ngeyel begitu kan, padahal jejaknya jelas ada di situ gitu, Mas Hersu. Tapi saya kira gini ya, kalau kita mau lihat dari konsistensi, ini PSI ini menurut saya keren loh, Mbak. Dia konsisten banget dalam terus membuli Anies Baswedan ini. kan kemarin sebelumnya juga orang ribut soal yang disampaikan oleh Grace Natali soal relawan Anies yang terlibat. Samara. Relawan Anies yang terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando kan gitu ya. Waktu kemarin kan. Oh iya yang itu. Dan dikait-kaitkan dengan FPI dan HTI kan sempat muncul juga gitu. Kalau yang Grace ini soal Samara itu bagian lain, nanti ini bagian dari soal perkadrunan gitu ya. Yang ini kita ngomongin soal Anies Baswedan dulu kan, dia soal itu. Giring kan juga konsisten gitu ketika mereka ketika sirkuit Formula E ini kan dia juga pernah buat konten dan meragukan soal itu gitu. Bahkan sikap yang hebat sekali itu adalah sikap dari PSI ketika akhirnya Pak Jokowi pun hadir ke sirkuit E, itu kan mereka tetap konsisten akan mempersoalkan soal itu. Jadi dalam hal ini saya menyebut gara-gara Anies kemudian PSI ngelawan Pak Jokowi dalam kasus Formula E ya. Nah, soal Formula E ini ada yang lucu juga, Mas Hersu. Kemarin dari ini ya, dari mereka juga mengatakan kenapa harganya kok mahal gitu, harga tiket untuk Formula E ini begitu. Nah, langsung diserbu itu oleh netizen, dan saya pun ketika membaca ungkapan atau komentar netizen itu ternyata sama dengan komentar saya begitu. Jadi kenapa ya itu kalau seandainya mahal ya udah nggak usah lihat aja. Kayak saya melihat tiket MotoGP mahal ya saya nggak usah ngelihat apalagi jauh gitu kan. Dan tapi herannya ketika tiket MotoGP mahal dan kemudian juga dari target 65.000 tiket itu baru terjual 20.000 tiket pada sekitar 2 minggu 3 minggu sudah akan berlangsung, dan akhirnya ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri, guru diwajibkan untuk membeli tiket itu. Kok mereka nggak komentar ya ketika tiket MotoGP itu diberlakukan demikian istimewanya, sementara kalau Formula E ini kan tidak semahal-mahalnya juga tidak ada yang namanya pemaksaan begitu. Bahkan kita bisa melihat kok nanti lewat TV begitu. Jadi ini sungguh sesuatu yang orang yang double standard ya Mas Hesu, cara pemikirannya, dan ini benar-benar merupakan pendidikan yang tidak baik untuk generasi yang berikutnya dari kita. Mereka akan juga meniru kita begitu. Sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, oleh om, oleh tante di dalam keluarga, oleh kakak. Kalau kita mengikuti seperti ini, sudahlah. Yang berikutnya itu pembelahan akan terus terjadi, dan orang akan berpikir itu dengan cara miring begitu. Tangan kanan dan tangan kiri itu tidak sama. Di dalam otak kita sudah terjadi pembelahan gitu. Karena sudah dididik dengan cara yang seperti ini. Nah, kita perlu disclaimer kan, mereka pasti akan dia bilang, loh kan sama juga FNN selalu mengkritisi Pak Jokowi gitu ya. Karena kan gitu nanti ya, udah sama dong dengan dia. Saya kira agak berbeda karena kita memang tugas media itu adalah mengkritisi mereka yang sedang berkuasa. Dalam hal ini kan Pak Jokowi yang sedang berkuasa ya. Saya kira nanti kalau Anies Baswedan berkuasa, katakanlah misalnya begitu, atau Prabowo yang berkuasa, kita juga akan melakukan hal yang sama gitu ya terhadap mereka. Jadi kita tidak mungkin berlaku secara double standard. Enggak, kita bukan pemuja seorang gitu ya. Buat media itu, tugas media itu seperti itu gitu ya, bahwa kita harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Bahwa kemudian kalau kita mau tidak menjaga jaraknya, ya masuk saja dalam kekuasaan gitu, dan jelas clear posisinya gitu ya. Ini kalau ini kan berbeda, standarnya berbeda ketika ada hal yang sama juga. Kita kan sering mengkritik juga para kelompok oposisi gitu ya, penentang pemerintah, netizen penentang pemerintah gitu, yang ketika mereka membuat narasi pembelahan juga kita ingatkan gitu. Apa kemudian hoax, saya kira saya bisa bersaksi di dalam beberapa grup, Mbak Agi ini orang yang paling rewel gitu kalau ada
teman kita yang memposting sesuatu yang bersifat hoax gitu, dan Mbak Agi bisa memberikan kuliah panjang lebar nih. Iya Mbak ya, kita sering Iya, maaf, ya Mbak maaf. ya. Ya karena memang Iya, iya. di media kita itu harus melakukan yang disebut verifikasi ya. Selalu setiap kali mau membuat berita itu kita melakukan verifikasi. Tetapi namanya wartawan, kita bekerja dalam ketergesaan, kita bisa juga salah gitu ya. Sekali waktu kita bisa salah, dan karena itu kita biasanya menggunakan namanya ralat, atau ada mekanisme yang disebut hak jawab atau hak koreksi ya. Kalau hak jawab itu mereka-mereka yang merasa dirugikan gitu, dan mereka berhak untuk menyampaikan hak jawab, dan kita wajib menayangkannya. Sementara kalau koreksi itu siapapun Anda, publik melihat ada yang salah pada kita bisa koreksi, dan kita terbuka, kita menerima gitu ya. Jadi kita bukan manusia yang tidak pernah buat kesalahan, kita manusia biasa juga yang dalam ketergesa-gesaan kita itu mungkin sudah melakukan proses verifikasi tapi tetap saja salah, ya nanti kita akan lakukan ralat gitu. Saya kalau nggak salah pernah menyampaikan ralat juga ya di grup. Oh ini saya ingat kemarin saya salah menghitung gitu dalam soal ekspor CPO yang disebutkan nilainya 3 miliar US dollar gitu ya Mbak dalam konten saya. Kemudian saya menghitung kalau 14.000 per US dollar, jadi kira-kira hitungannya itu jadi 4,2 triliun. Ternyata salah, saya ada yang mengkoreksi, itu salah, itu bukan 4,2 triliun tapi 42 triliun. Dalam kesempatan berikutnya saya menyampaikan ralat itu. Saya kira gitu. Nah, kalau ini kan kasusnya siapa? Sigit siapa tadi Mbak? Sigit Widodo. Widodo kan sudah diminta untuk minta maaf ya, malah justru oleh Palang Merah Jakarta ya, Palang Merah Indonesia Jakarta. Tapi dia malah ngeles bahwa itu dilakukan oleh karena netizen lain juga melakukan. Saya kira nggak boleh. Kalau di media kita, kalau kita tahu bahwa kita salah, ya kita harus segera meralat berita itu, dan juga menyampaikan permintaan maaf kalau memang itu ternyata salah, kan gitu ya Mbak ya. Oke. Betul. Dan itu lebih elegan ya Mas Heru. Lebih elegan untuk mengakui itu begitu, untuk jadi lebih baik, dan biasanya orang juga sudah kemudian menerima, tidak perlu membuli lagi begitu. Malah justru yang ketika dia sudah mengakui salah dan orang masih membuli, justru kita ingatkan yang membuli itu dia sudah mengakui salah, kan begitu. Ya. Penting, kenapa kita mesti sampaikan ini? Saya sudah bolak-balik mengingatkan, jangan bosen ya, karena standingnya FNN itu di situ. Kita berusaha di tengah, meskipun kesannya kita seperti berteriak di padang pasir, kita ini berusaha sekuat tenaga mengingatkan bahwa negara ini sedang dalam bahaya ketika narasi-narasi kebencian itu selalu diproduksi terus-menerus. Boleh kedua belah pihak, bukan oleh kita sendiri. Dan bahayanya dalam situasi sekarang ini kan yang disebut echo chamber, gitu Mbak ya. Orang itu sekarang era post-truth itu kemudian kita hidupnya dalam echo chamber. Kalau post-truth itu kita cenderung hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kan gitu ya Mbak ya. Kan makanya banyak sekali orang begitu mendapat kiriman konten di WhatsApp yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan, itu tanpa verifikasi langsung di forward kemana-mana gitu. Nah Mbak Agi suka marahin gitu kan. Gitu. Nah, sementara kalau echo chambers itu kita cuma hidup dalam tempurung ini saja, jadi kita hanya menyerap informasi-informasi yang ada di dalam kita. Nah kita menyadari itu. Kita juga pasti konten-konten ini juga hidup dalam echo chamber. Tetapi kita tidak mau memberi racun di dalam echo chamber itu, ya kan? Itu berbahaya. Kalau kita juga ikut-ikutan memproduksi, memprovokasi dengan narasi kebencian, enggak. Narasi kritis terhadap pemerintah, yes, itu yang kita lakukan. Nah, selain tadi Mbak, selain soal spesialisasi, karena DNA-nya PSI tadi kan memang untuk menjadi hatersnya Anies gitu, dan saya kira ini dikaitkan kan urusannya ini mundur pada pilkada 2017 gitu ya, 2017 ketika Anies berhadapan dengan Ahok, dan kemudian PSI ini kan didirikan oleh mereka-mereka dulu yang terlibat dalam teman Ahok ya, itu kan sekarang siapa wakil ketua Dewan Pembinanya ya, Suni Tanuwijaya itu kan wakil ketua Dewan Pembina itu kan inisiator dari teman Ahok, dan dia ini dianggap kita bisa lihat di pemberitaan-pemberitaan dia sangat dekat dengan para taipan-taipan pengembang yang punya kepentingan di reklamasi Teluk Jakarta. Ya, dan ketika ada Anies jadi gubernur, sudah pernah mengalahkan Ahok. Kedua, ketika jadi gubernur dia membatalkan berbagai reklamasi Teluk Jakarta. Ini kan bikin rugi bandar gitu loh. Ini yang jadi membuat mereka terus-menerus marah kepada Anies Baswedan. Saya pernah baca itu kalkulasinya dari Daniel Johan kalau nggak salah, dari fraksi PKB ya Mbak.
Zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu saja itu kira-kira hitungan dia harta yang terpendam di Teluk Jakarta itu 570 triliun, Mbak. Kira-kira gitu. Jadi lebih besar nilainya dari pembangunan ibu kota baru. Siapa yang nggak ngambek gitu, bukan hanya ngambek dong, uring-uringan dong, marah. Makanya kenapa kemudian Anies selalu saja dicari-cari kesalahannya. Itu sih kira-kira anunya ya, background-nya kenapa. Nanti kita cerita panjang lagi. Ya, background-nya, betul. Iya. Nah. Ya mungkin kalau teman-teman off the record ini menjadi kita gitu, yang pada waktu itu kita juga menjadi wartawan juga, kita juga melihat kenyataannya di lapangan, mungkin kita akan dapat melihat bahwa begitu besar kerugian dari perencanaan pembangunan proyek reklamasi tersebut. Karena selain ada harta terpendam, ya kita tahu sepertinya dongeng ya, bahwa di bawah laut itu ada harta-harta terpendam. Tapi itu memang betul. Bahkan jangankan di laut, di Sungai Musi saja ada. Dan itu bisa jutaan gitu, bahkan bisa miliaran. Itu yang namanya harta-harta berupa misalnya Gucci, berupa koin, berupa apa, itu nilainya itu bisa ketika dijual keluar, terutama ya kepada para kolektor, itu nilainya sangat tinggi sekali. Dan mungkin teman-teman off the record bisa melakukan riset digital mengenai hal tersebut, apalagi di Teluk Jakarta. Di Teluk Jakarta, tempat yang misalnya VOC berlayar, ada berapa perahu atau kapal besar pernah tenggelam dan sebagainya. Itu banyak harta terpendam di situ. Dan tentu memang itu tidak semua orang bisa mengambil harta tersebut, harus ada izin-izinnya ya untuk penyelaman dan sebagainya. Tapi di proyek reklamasi itu sendiri ya, dari berbagai pulau itu tidak hanya sekedar ratusan tower gitu. Bahkan direncanakan akan ada ribuan tower di situ. Nah, bayangkan berapa itu yang namanya kapital gitu yang akan direalisasikan di situ, dan kemudian sudah begitu dahsyatnya impian mereka begitu ya untuk membangun sebuah kota baru. Siapa yang membeli? Tidak ada penduduk Jakarta yang bisa membeli, padahal itu katanya adalah karena Jakarta mau tenggelam, sehingga perlu di spread gitu ya, dibagi-bagi sehingga penduduk Jakarta itu berkesana. Ternyata yang membeli bukan penduduk Jakarta kok. Dan ketika itu tidak jadi, ada pulau yang kemudian sudah dibangun ruko, sudah dibangun rumah dan sebagainya, padahal itu tidak ada IMB-nya, ternyata ada sekelompok orang yang tetap membeli. Dan saya tahu persis itu. Ada sekelompok orang yang tetap membeli karena dia merasa bahwa ini Ahok tidak terkalahkan gitu. Jadi belum ada IMB izin dan sebagainya, dia tetap membeli. Dan ketika itu kemudian Ahok kalah di 2017 dan kemudian itu proyek reklamasi itu dihentikan, dia kemudian berusaha untuk mencari lawyer untuk menuntut begitu. Nah, ini menuntut kepada siapa begitu kan tidak jelas gitu, dan ternyata sekelompok orang itu dengan identitas tertentu begitu ya. Dan itu bukan penduduk Jakarta, Mas Hersu begitu. Ya, karena walaupun ada juga yang penduduk Jakarta. Karena iklannya kan pernah juga sudah diiklankan di Cina ya pada waktu itu ya, di pasar. Betul, dibuat oleh orkestrasinya, bukan berupa iklan biasa loh, ada orkestrasinya, dan setahu saya itu dibuat oleh ADMS ya. Jadi demikian megah, begitu juga dengan Mas ADMS kan memang jago ya untuk membuat musik yang seperti itu. Dan itu sempat viral di YouTube gitu. Dan beberapa menceritakan bahwa itu memang sudah diputar begitu di sana, di media di luar negeri, di Cina Tiongkok begitu. Ya, dan yang kita mesti hati-hati ini kan mulai tahun 2000 bulan November kalau nggak salah ya, Anies Baswedan ini kan akan turun dari Gubernur DKI ya, dan kemudian jabatannya itu kan ditunjuk PLT. Sudah disebut nama-namanya yang dijagokan, yang juga PDI jagokan, namanya Heru, siapa namanya lengkapnya ya, sekretarisnya Presiden itu yang dulu pernah juga pejabat di Pemprov DKI, nama lengkapnya, tapi Heru lah nama depannya itu, calon gubernur DKI-nya. Nah, kita amati apakah dia dalam masa menjadi gubernur DKI pada 2 tahun terakhir ya, karena dia akan menjabat sampai tahun 2024 yang akan mengambil langkah pertama yang dia batalkan berbagai keputusan tentang reklamasi Jakarta oleh Anies Baswedan. Nah, ini yang saya kira menarik untuk kita cermati. Nah, kalau kemudian ternyata itu dilakukan, ya sebenarnya kita sudah tahu kenapa skenario ada penundaan pemilu dan kemudian juga penundaan pilkada gitu ya. Nah, sekarang kita pindah Mbak ke topik pembelahan lainnya juga. Ini tadi kita menyinggung ada rektor di Kalimantan, tapi juga ada kaitan dengan PSI soal pembelahan ya. Iya, itu yang lagi ramai sekarang ya. Tadi saya juga mengikuti dari sejak kemarin sih sebenarnya di Twitter.
namanya Pak Budi Santoso ya, Profesor Budi Santoso, itu dia Santosa adalah ya, rektor dari Santosa ya, saya lihat Budi Santosa bukan Santoso ya, kalau saya baca sih, nggak tahu yang benar Santosa Santosa ya, ya. karena Ya. dia orang Jawa Mas Ersu. Biasanya orang Jawa jadi Santoso. Ya, karena Budi Santoso Purwokartiko gitu ya. Atau kalau nggak saya Iya, bacanya Budi Santosa. Purwokartiko. Iya. Oke, silakan. Siapa pokoknya namanya itu rektor ITN deh. ITK bukan ITK, ITN. iya, rektor dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, ITK ini sendiri baru diresmikan atau dibangun ya pada tahun 2014 kalau tidak salah. Jadi ini adalah rektor yang kedua di ITK, Profesor Budi ini. Dia asalnya adalah dari ITS, adalah guru besar dari teknik industri kalau tidak salah itu guru besar teknik industri yang kemudian melamar untuk menjadi rektor di ITK dan kemudian bertugas di sana. Nah, ini cuitannya pada tahun bukan cuitan ya, ini adalah status Facebook di akun pribadinya dia pada tanggal 27 April ini sungguh-sungguh mengejutkan Mas Hersu. Coba saya mendapatkan ini juga nih screenshotnya, tapi sekarang kalau teman-teman OTR akan membuka itu sudah tidak ada karena sudah dihapus sama dia status tersebut. Nah, yang mengejutkan adalah selain ada ini bisa dilihat ya di layar of the record. Nah, seperti itu narasinya. Dan kemudian yang paling mengejutkan adalah dia adalah sebagai seorang interviewer ya di LPDP. Ya, LPDP itu adalah lembaga yang memberikan beasiswa kepada banyak dari mahasiswa kita yang pandai, baik itu beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Nah, sebagai seorang interviewer, dia tentu akan di tangan dialah nasib dari mahasiswa itu, apakah dia akan berhak menerima ataukah tidak. Nah, di sini di dalam narasinya dia mengatakan bahwa dia itu bertugas untuk menginterview atau mewawancarai 16 orang calon mendapatkan calon penerima beasiswa tersebut, dan ternyata dari 16 itu 2 itu cowok gitu istilah dia ya. Terus kemudian 2 lagi tidak datang sehingga hanya tinggal 12 orang. Dan 12 orang itu adalah wanita semuanya begitu. Nah, setelah dia menceritakan tentang proses itu, ada kalimat yang sungguh dicermati ya oleh warga dunia maya, yaitu dia mengatakan demikian persisnya. Jadi, 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Begitu. Terus kemudian ditambahi oleh dia, otaknya benar-benar open-minded. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US. Bukan negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Ini luar biasa sekali. Yang nggak open minded siapa? Nanti detailnya siapa Profesor Budi Santosa ini, itu Anda bisa nonton juga di konten saya di Here's Gunung Point, karena soal ini saya bahas cukup detail nih Mbak. Tapi jujur saja ini menurut saya dia bisa menilai orang lain tidak open minded, tapi dia sendiri sebenarnya juga tidak open minded. Dan ini sebagai bocoran saja, dia ini ternyata pengagum dari Ade Armando dan Deddy Siregar. Itu dalam unggahan-unggahannya. Betul. Ya. Jadi ya kita tidak terkejut kalau dia pola pikirnya seperti itu gitu. Tapi yang kita juga sedih ini, saya kira ini sahabat saya karena pernah jadi satu tim ini Grace Natali juga tetap mengunggah narasi semacam itu juga ya Mbak ya. Iya, dia mengatakan bahwa dia menjamin bahwa Samara Amani, yaitu yang baru saja mundur dari PSI, itu bukan kadrun gitu katanya. Nah, ini berarti mungkin kita perlu pertanyakan kepada Grace Natali ini, dia sudah membuat ataukah dia sudah membuat sebuah definisi, saya rasa, atau membuat kriteria mana yang kadrun dan mana yang tidak begitu, by Grace Natali begitu ya. Jadi saya ingin bertanya, jadi yang kadrun itu kriterianya seperti apa dan yang tidak kadrun itu kriterianya seperti apa begitu? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang kadrun dan mana yang tidak gitu. Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kan gampang sebenarnya kita menduga siapa yang dimaksud kadrun itu. Kadrun itu adalah siapapun dia yang menjadi oposisi dari pemerintah. Apalagi kalau dia beragama Islam. Yang tidak beragama Islam saja bisa dicap kadrun. Orang seperti Rocky Gerung, orang seperti Lisung Karisma itu adalah kadrun. Dan kemudian Samara Amani, kemudian Emmanuel Ebenezer, pendukung berat dari Pak Jokowi yang dia menjadi saksi
meringankan Munarman atas inisiatif sendiri gitu. Noel, iya. Ya, nah, itu juga masuk dalam kardun, tapi dia kardun varian baru kan gitu. Memang susah ya Mas Ersu kalau seseorang itu yang meminta orang lain itu agar bersikap open minded, tapi dia sendiri narrow minded gitu ya. Jadi dia ingin orang itu terbuka pikirannya seluas-luasnya, tapi dia berusaha untuk sesempit mungkin melihat orang lain begitu. Jadi sangat narrow minded. Nah, inilah yang sekarang kita harus sadari, inilah yang terjadi. Orang-orang yang berlaku sebagai sering mengatakan cebong, sering mengatakan kadrun begitu ya, dan itu adalah orang-orang yang memang sejak di dalam pikirannya dia sudah memutuskan ketika dia melihat seseorang itu dia tidak melihat kebaikannya, dia tidak melihat prestasinya, dia sudah langsung memutuskan bahwa prestasi tidak boleh gitu, dia baik tidak boleh gitu. Jadi harus yang diperlihatkan adalah itu tadi begitu. Jadi keburukannya begitu. Bahkan dia membuat definisi tersendiri yang mungkin akan berbeda dengan kamus besar bahasa Indonesia. Gitu. Ya bahaya sekali ya orang-orang kalau para pewawancaranya di LPDP ini. LPDP ini kan lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan ya Mbak ya. Dan ini mengirim anak-anak cerdas Indonesia ke luar negeri. Tapi kalau interviewernya model Profesor Budi Santosa ini, waduh menurut saya ini bahaya sekali karena dia di awal sudah punya stigma tersendiri terhadap orang seperti Anda nggak akan lolos Mbak karena Anda pakai iya. Nah, itulah Mas Ersu. Saya ingin ngomong di sini nih Mas Ersu bahwa Pak Profesor Budi Santoso ini kan Anda itu dibayar oleh orang-orang termasuk saya yang kepalanya ini kepala kadrun ini tadi begitu kan. Saya itu membayar dia dan apalagi dana LPDP itu dana abadi ya yang dibentuk dari sejak tahun 2010 itu dari APBN sebesar 1 triliun dan kemudian tahun 2021 kemarin sudah 70 triliun lebih dana APBD tersebut dan tahun ini sudah 99 triliun. Itu dana yang sangat besar dan dikelola oleh orang-orang seperti Anda begitu. Dan kemudian ketika dia menjadi interviewer itu pun juga digaji oleh kita pakai duit kita, oleh duit APBN itu tadi begitu. Dan kemudian bayangkan jika dia, saya lihat riwayatnya sudah menjadi interviewer dari sejak tahun 2013. Nah, sekarang tahun 2022 itu berarti sudah ya sekitar 9 sampai 10 tahun. Kalau seandainya pada satu term dia menangani 16 anak, itu sudah ada sekitar 100 lebih ya, sekitar 160 calon penerima beasiswa LPDP begitu, dan kemudian sudah berapa orang yang fail di tangan dia karena korban, jadi korban karena cara dia yang cupat tadi ya kalau orang Jawa menyebutnya gitu ya. Iya betul. Iya ini bahaya orang-orang seperti ini dan kita nunggu apakah akan ada tindakan dari Kementerian Pendidikan 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 dan Kebudayaan ya, nama lengkapnya karena kita ingat ya dalam kasus Profesor Karnawijaya di UGM yang dia kemarin juga membuat unggahan status tentang Ade Armando, dia mempertaruhkan Ade Armando kan dia langsung dipanggil oleh sidang komite etik dalam hal ini rektorat dan kemudian juga dilaporkan polisi. Nah kalau dia ini kan rektor, jadi mestinya ada komisi etik siapa yang memanggil? Ya mestinya Kemendiknas tapi ini bulan Ramadan ya, kalau kita mau ajak taruhan nggak enak ya. Tapi saya coba tebak-tebakan deh, akan ada tindakan nggak terhadap Pak Rektor ini. Sama juga seperti yang kemarin, netizen yang rasis terhadap Samara Amani, padahal sudah dilaporkan ke Divisi Humas Mabes Polri. Apakah sekarang sudah ditindak atau belum? Karena itu betul-betul bukan hanya rasis, kalau kata Samara itu fasis, karena dia kan mengancam orang-orang seperti ini, seperti orang-orang seperti Samara keturunan Arab itu untuk dikirim ke kamar gas seperti Nazi menghabisi Yahudi waktu itu kan gitu ya anunya ya. Iya betul Mas Ersu. Dan sekarang jadi seolah-olah itu betul-betul mengerikan sih ya kalau mengingat kembali tweet itu gitu. Saya aja terpana begitu ya kalau seandainya itu ditujukan kepada saya mungkin saya juga speechless gitu akan kepikiran begitu ya karena kok sampai sedemikian bencinya gitu padahal si orang ini taruhlah itu dalam hal ini korbannya adalah Samara ini orang yang belum pernah terbukti korupsi, tidak korupsi begitu kan juga dia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang kriminal yang membuat dia di penjara, dia juga tidak subversif, dia bukan dia masih walaupun kita bertentangan dengan dia gitu ya si
dari kelompok lain itu bertentangan dengan kelompok Samara yang tadinya berteman dan kemudian sekarang terpisah, kan tidak layak untuk mengatakan seperti itu begitu. Kepada musuh kita saja juga tidak layak untuk mengatakan demikian gitu. Ya. Dan Patokannya kan ada, Mbak. Patokannya adalah janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu kan jelas, itu ajarannya begitu. Udah itu pegang aja itu, gitu ya. Adil itu mulai sejak dalam pikiran, gitu, dalam tindakan yang mesti kita lakukan. Oke, saya kira nanti kalau kita bahas ini nggak ada habisnya, Mbak. Masih ada topik lain yang saya kira menarik ya. Ini soal mudik kan juga kemarin ramai juga ya. Nah, terus yang ramai juga soal Pak Luhut itu, yang buntutnya netizen mulai curiga. Ini buntutnya ada perusahaan yang terafiliasi dengan Pak Luhut yang akan membangun pabrik baterai mobil dan baterai motor. Apa nama perusahaannya sih, Mbak? Tadi saya sempat baca sekilas saja. Iya, saya sendiri juga tidak hafal ya Mas Hersu nama perusahaannya. Tapi di sini kalau tidak salah itu di perusahaan Pak Luhut sendiri itu kan Toba ya, dan kemudian perusahaan ini namanya adalah TBS gitu, TBS Energi. Nah, TBS ini adalah berafiliasi dengan perusahaannya Pak Luhut tersebut, dan kemudian di sini dikatakan bahwa dia akan ada rencana untuk membangun motorcycles gitu. Nah, saya sendiri juga masih belum jelas ya, motorcycles ini apakah dia hanya motornya saja yang berbahan baku listrik begitu, ataukah nanti berikut dengan sepeda motornya secara keseluruhan gitu, akan dibentuk dari sepeda motornya, ataukah itu hanya berupa modifikasi dari motor yang sudah ada sekarang sehingga hanya diganti motornya saja begitu. Karena keduanya itu memungkinkan begitu ya sebagai sebuah brand gitu. Dan Pak Luhut ini juga lewat perusahaan tersebut berencana, kalau tidak salah namanya Electrolum ya, perusahaan yang dikomandani oleh Pandu Syahrir. Pandu Syahrir ini adalah anak dari adik Pak Luhut, Kartini Syahrir, yang menikah dengan almarhum Pak Syahrir ya, ekonom kita yang sudah wafat. Nah, terus kemudian Pandu Syahrir ini menjadi dia mengepalai atau dia menjadi CEO dari perusahaan tersebut yang berkongsi dengan Goto, yaitu dengan Gojek dan Tokopedia dan juga GoPay dan sebagainya itu untuk membangun perusahaan ini, motorcycles ini, berikut dengan baterai listriknya begitu. Dan itu diungkapkan oleh Bersihkan Indonesia. Bersihkan Indonesia itu adalah sebuah gabungan dari LSM kita, yaitu antara lain ya YLBHI, terus kemudian ada Greenpeace LSM internasional, tapi kan ada Greenpeace Indonesia ya, terus banyak, ada Jatam, Jaringan Aksi Tambang dan sebagainya. Dan kemudian itu ditweetkan Mas Hersu, ditweetkan menjadi sebuah tweet yang panjang. Ini pemirsa Off the Record dapat melihat di layar begitu tweetnya seperti apa. Ditweetkan dalam bahasa Inggris dan kemudian mention langsung kepada Elon Musk gitu. Dan kepada Elon Musk dia mengingatkan bahwa ini akan terjadi syarat dengan konflik of interest. Jadi dia mempertanyakan gitu bahwa Pak Luhut itu datang ke sana itu sebagai penguasa, sebagai pemerintah begitu ya, ataukah sebagai mewakili perusahaannya pribadi begitu. Letak konflik interestnya di situ gitu. Nah, ini terus kemudian saya masih ingat jadinya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari netizen kemarin yang mempertanyakan kok ada Pandu Syahrir juga di situ, bukankah dia adalah eksekutif dari perusahaan Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ketika menjadi Menko ini Marinvest, dia kan harus orang tidak boleh memegang ya perusahaannya sendiri, sehingga harus meninggalkan, dan itu diserahkan kepada Pandu Syahrir. Dan kemudian Pandu Syahrir kemarin mengikuti Pak Luhut untuk bertemu dengan Elon Musk, bahkan dia juga mencuitkan, dia membuat status tersendiri tentang itu begitu ya. Nah, padahal kita juga tahu bahwa masyarakat tahu bahwa Pak Luhut ini dengan perusahaan barunya bersama Pandu Syahrir ini akan membuat itu tadi perusahaan motorcycles dengan baterai yang berbahan nikel, yang berbahan dasar nikel. Nah, di situ di dalam tweetnya itu dari Bersihkan Indonesia itu menceritakan segala macam tentang seluk-beluk perusahaan Pak Luhut, di mana Pak Luhut meninggalkan sekitar berapa? 12 lubang tambang atau 14 lubang tambang yang saya lupa begitu di IKN gitu, di IKN, dan kemudian luasnya itu lubang-lubang tambang itu luasnya ada yang 3.000 hektar sekian, ada yang 4.000 hektar sekian jadi setelah digabungkan itu sekitar itu, wah itu luas sekali ya Mas Hersu. Ternyata saya juga membaca itu terkejut. Demikian luas ya, sampai ribuan hektar. Dan itu Syahrir ini kan ketua asosiasi pengusaha batubara ya, kalau tidak salah. Ya, ketua asosiasi batubara, betul. Jadi yang ditelanjangi oleh Jatam dan kawan-kawan ini
dan oleh YLBHI dan kawan-kawan ini adalah tentang reputasi Pak Luhut begitu. Bagaimana dia tidak ramah lingkungan perusahaan-perusahaannya tersebut begitu. Perusahaan itu juga tidak memberikan apresiasi kepada penduduk sekitar begitu. Maksudnya adalah mengganggu kehidupan manusia di sekitarnya begitu. Dan kemudian juga soal lingkungan gitu. Ini apa yang saya katakan ini dicuitkan oleh koalisi Bersihkan Indonesia itu tadi. Jadi itu mention Elon Musk lagi ya sekarang sebagai pemilik Twitter. Elon Musk gitu. Jadi mention, jadi agak unik juga karena apa? Yang dimention adalah oligarki ya, dalam ini Pak Luhut adalah oligarki ya. Dalam konteks ini dia dimentionkan sebagai seorang oligarki. Yang dimention adalah seorang oligarki juga, Elon Musk-nya kan. Nah, cuman dalam hal ini kita tahu bahwa Elon Musk ini perusahaan-perusahaannya dia menjual SEG ya, dia menjual soal ESG yaitu environmental, sosial, dan jadi perusahaan-perusahaan yang dia bangun itu harus memenuhi syarat ramah sosial, terus kemudian ramah lingkungan begitu. Dan juga governance, jadi clean governance, jadi tata kelola pemerintahan yang baik begitu, mengikuti hukum-hukum yang berlaku. Nah, ini yang sepertinya ingin diingatkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia kepada Elon Musk itu tadi, bahwa Anda nih berhubungan dengan ini loh gitu. Nah, kalau udah melihat ini Mas Ersu, ya saya jadi ingat, oh inilah kenapa Pak Luhut ingin Pak Jokowi 3 periode juga ya. Jadi ternyata tidak hanya konteks ke Pak Jokowi, tapi konteks kepada cita-cita Pak Luhut juga begitu. Iya, dan jangan lupa setelah dia membeli full saham dari Twitter, salah satu yang dia ingin bangun adalah kebebasan berbicara di Twitter, gitu ya. Menghormat itu sebagai bagian kebebasan ekspresi. Ini menarik saya kira ya, Mbak. Oke, Mbak Agi, saya kira satu juga hal yang sebelum kita mengakhiri perbincangan ini soal mudik ya. Kemarin kita mendapatkan sekali beberapa video-video tentang kemacetan di berbagai daerah ya Mbak ya. Betul. Maksud saya kemacetan di berbagai titik menuju mudik. Kalau Jakarta ini kan ada 2 titik ya. Yang satu ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, sementara yang lainnya melalui jalan tol Cikampek gitu ya. Dan di 2 titik ini semua terjadi kemacetan yang luar biasa. Saya kira mungkin kita tidak akan bahas detailnya, tapi sambil kita mengakhiri perbincangan ini nanti video-videonya bisa Anda saksikan ya. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Mbak Agi, ya, karena sudah cukup panjang. Ya, oke, kita pamit ya, Mbak ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari terakhir, juga selamat menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah ya, yang benar ya, Mbak ya, 4 ya. Gitu, taqabbal minkum wa taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hesbun Arif. Amin. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi mungkin nanti pada kesempatan Lebaran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%.